Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini untuk pelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 9. Buat materinya yaitu kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kita masih mempelajari di KD 3.4, yaitu menganalisis rancangan pembuatan hasil samping peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. KD 4.4-nya yaitu mengolah bahan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan serta menjadikan atau melakukan pengemasan. Adapun tujuannya setelah kita mempelajari materi kita hari ini, kita mampu memahami teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Jadi di sini kita akan membahas tentang atau kita mempelajari teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Nanti ada beberapa teknik ya. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya, ke tekniknya, teknik apa saja buat pengolahan makanan dari produk samping ini ya. Oke. Teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Nah, ini beberapa jenis produk olahan pangan dari hasil samping dari hasil perikanan dapat dan peternakan telah dikenal sejak dulu. Jadi ini contoh olahan ini sudah dikenal sejak dulu ya, seperti olahan sup ceker ayam, gulai kepala ikan kakap, sup kepala ikan, dan kerupuk kulit, dan masih banyak lagi ya olahan-olahan dari hasil samping bahan baku perikanan atau peternakan ini. Nah, saat ini telah dikembangkan oleh hasil samping dari perikanan dan peternakan berupa cemilan. Nah, ada juga olahan dari hasil samping bahan baku ini yang dibuat cemilan berupa kerupuk ceker ayam, ada juga kerupuk, ada juga yang dibuat pangsit tulang ikan, dan masih banyak lagi ya yang dibikin olahan cemilan. Ini salah satu contoh yang dibikin olahan cemilan, dan salah satu contoh seperti olahan yang diolah buat makanan seperti sup ceker ayam gitu ya. Oke, teknik pengolahan makanan hasil samping dari bahan baku hasil perikanan dan peternakan melalui beberapa proses. Seperti, nah kita akan lihat teknik apa saja yang kita untuk pengolahan makanan dari produk samping ini. Yang pertama yaitu ada teknik penggorengan. Nah, dalam teknik menggoreng ini adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Lemak ini ada margarin,
shortening mentega sebagai medium penghantar panas ya. Jadi menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak sebagai medium penghantar panas. Lemak ini sama dengan minyak ya, dan hanya bedanya wujud karena perbedaan titik lebur. Jadi lemak sama minyak itu sama untuk penghantar panas ya. Hanya perbedaannya itu adalah dilihat dari wujud karena perbedaan titik leburnya kayak gitu ya. Kayak aneka jenis ikan laut, daging ayam, keripik ceker, dan lain-lain adalah beberapa jenis olahan pangan yang antara lain dimatangkan dengan teknik menggoreng ini. Oke, selanjutnya kalau sebelumnya kita ada teknik menggoreng. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan yaitu pengeringan. Nah, teknik ini adalah pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non pangan. Jadi teknik pengeringan ini merupakan metode tertua ya untuk mengawetkan bahan pangan maupun non pangan. Pada pengeringan bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selama pengeringan terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan. Nah, oleh sebab itu bahan pangan yang dikeringkan akan terjadi keawetannya karena kandungan airnya rendah sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Oke, pengeringan dapat dilakukan dengan cara mengeringkan bahan pangan di bawah sinar matahari maupun dengan menggunakan alat pengering. Jadi teknik ini bisa menggunakan sinar matahari atau bisa juga menggunakan alat pengering. Selain manfaat dari atas, pengeringan bahan pangan juga bertujuan untuk memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan pangan yang masih segar. Contohnya yang masih segar, contohnya kita contohkan ke ikan. Kalau kita ikan segar itu kita memerlukan kolam air yang banyak ya. Nah, justru kalau kita menggunakan dengan cara pengeringan, kita dapat memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan pangan yang masih segar ya. Oke, di samping itu bahan pangan kering akan tahan lama bila disimpan dalam lebih efisien dalam proses pengangkutan maupun distribusi ya. Jadi kita secara pengangkutan atau penyimpanan juga lebih simpel kalau kita menggunakan dengan teknik pengeringan ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan teknik penggilingan. Penggilingan tulang ikan dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar. Ikan-ikan yang memiliki tulang ukuran kecil tak mesti digiling ya. Sebaiknya tulang ikan yang akan digiling dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang. Jadi sebelum digiling alangkah baiknya memerlukan teknik pengeringan dulu kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu teknik merebus. Perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Jadi perebusan itu adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas.
Nah, pada perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih, yaitu 100 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahan yang kita rebus ya, seperti itu. Nah, itu adalah dari penggorengan, pengeringan, penggilingan, perebusan. Nah, ini teknik ini bisa digunakan dalam pengolahan makanan dari produk samping, bahan baku perikanan dan peternakan ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang teknik pengolahan makanan dari produk samping, bahan baku perikanan dan peternakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dipahami tentang teknik ini, bisa kita bahas di PA ya. Oke, untuk materi kita hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kita bahas di dalam ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.